Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak didik Bapak sekalian? Hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada bab 4, hidup lapang dengan berbagi, dengan materi kita submateri infak. Ananda sekalian, sebelum kita belajar, maka kita berdoa dulu untuk meminta keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kita ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan kami yang berhak disembah, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Ananda sekalian, dengan berdoa kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita rahmatnya, hidayah, inayah, serta taufiknya, sehingga Allah memberikan kita ilmu dan memudahkan kita untuk menimba ilmu pada pelajaran kita kali ini. Ananda sekalian, adapun tujuan kita belajar pada bab keempat ini, tujuannya yang pertama, meyakini makna infak dengan benar. Yang kedua, membiasakan perilaku berbagi sebagai bukti menerapkan makna infak dengan benar. Ketiga, menjelaskan makna infak dengan benar. Keempat, membedakan makna infak dengan benar. Kelima, menciptakan ide-ide kegiatan yang serupa dengan makna infak. Dan yang keenam, mempraktikkan makna infak dengan benar. Ananda sekalian, ayo kita mengamati gambar berikut ini. Coba dilihati dan diamati. Ada gambar pertama, ada gambar kedua. Kira-kira apa yang ada pada pikiran Ananda sekalian? Yang pertama, gambar orang memberikan sedekah, memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, yang lemah, yang miskin. Adapun gambar yang kedua, gambar anak-anak kecil, anak sekolah yang sedang berada di masjid, sedang memberikan infak di rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala pada kotak-kotak yang berjalan. Ananda sekalian, infak berasal dari kata nafaqah yang artinya nafkah. Secara bahasa, infak berarti nafkah. Yang kedua, infak dalam arti khusus adalah sebagian harta seorang muslim yang dikeluarkan atau dari badan usaha untuk kepentingan dan kemaslahatan umum. Maka infak itu dikeluarkan dari harta seorang muslim, bisa juga
dari sebuah badan usaha yang usaha itu memiliki keuntungan, sehingga dengan keuntungan itu dia bersyukur kepada Allah, dia berinfak membantu orang-orang sekitarnya untuk kepentingan umum. Maka poin dari infak adalah mengeluarkan harta untuk kepentingan umum, kemaslahatan umum. Ananda sekalian, berinfak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa temukan perintah berinfak di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran surah ketiga ayat 92. Mari simak bacaan ayat Al-Qur'an berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Yang artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Dari Al-Quran surah Ali Imran ini, kita dapat mengetahui bahwasanya untuk memperoleh kebajikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah dengan cara menginfakkan harta. Harta apa? Harta yang sangat kita cintai. Tidak diperkenankan dan tidak dianjurkan menginfakkan harta karena memang dia tidak suka, dia tidak butuh, barangnya jelek. Tetapi di hadapan Allah, kalau engkau ingin mendapatkan kebajikan, mesti harta yang baik yang kita juga cinta dan senang kepadanya. Adapun hadis Nabi Muhammad SAW yang bercerita tentang keutamaan orang yang berinfak. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, tiada suatu hari pun di mana umat manusia bangun dari waktu pagi, melainkan dua malaikat yang turun, lalu salah satu mereka mengucapkan doa, Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak. Sementara yang lain mengucapkan, Ya Allah, kebinasaan bagi mereka yang menahan hartanya. Dari hadis ini kita dapat mengetahui salah satu fadilah orang yang berinfak adalah didoakan oleh malaikat agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti dari harta yang dikeluarkan untuk berinfak dengan harta yang lebih banyak dan lebih baik. Juga tidak selamanya diberikan dalam bentuk harta, tetapi juga diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaannya yang baik, badannya yang sehat, akalnya yang sehat, hatinya yang baik, juga rahmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Sementara orang yang tidak mau berinfak, menahan hartanya, pelit, kikir, maka malaikat mendoakan kepadanya agar diberikan kebinasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ananda sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Infak berbeda dengan zakat. Apa bedanya? Zakat memiliki haul atau waktu. Seseorang mesti memiliki harta selama 1 tahun dan memiliki nisab atau takaran, yakni 85 gram emas, baru seseorang wajib berzakat. Dan zakat itu diberikan kepada 8 asnaf sang penerima zakat. Sedangkan infak, dia tidak memiliki waktu tertentu.
bebas kapan saja dia mau berinfak dan tidak memiliki nisab. Tidak mesti memiliki harta yang banyak, jadi orang yang kaya baru boleh berinfak. Dia bebas, kapan waktunya bebas dan nisabnya juga bebas. Dan dapat diberikan kemana saja untuk kemaslahatan kepentingan umum. Ananda sekalian, apa hikmah ketika kita berbagi? Yang pertama, Allah mengatakan orang yang suka berbagi, maka Allah lipat gandakan rizkinya. Berbagi harta dengan orang lain tidak akan mengurangi harta, tetapi sebaliknya Allah melipat gandakan rizki orang yang berinfak sehingga 10 kali lipat. Yang kedua, menghapus sifat kikir. Agama Islam memberikan pesan kepada pemeluknya agar memiliki perilaku peka terhadap orang lain, agar ringan tangan membantu orang lain, dan akan menghapus sifat kikir dengan sendirinya ketika dia berbagi dan berbagi sudah menjadi pakaiannya. Seringkali Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, "Laisa bil mu'min," kamu tidak dikatakan sebagai orang yang beriman, hatta yuhibbu li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana kau sayang terhadap dirimu sendiri. Maka seseorang bisa dikatakan beriman ketika dia tidak lagi kikir, dia peduli dengan sesamanya, dia peduli dengan lingkungannya. Yang ketiga, hikmah dari berbagi adalah membersihkan harta. Harta yang kita peroleh tidak selalu murni dan baik. Mungkin ada kesilapan dalam mendapatkannya. Mungkin ada kesalahan kekhilapan yang kita tidak tahu atau kita lupa ketika mendapatkannya. Misalnya ketika kita berdagang, ada barang yang jelek kemudian barang itu terjual sehingga kita mendapatkan untung dari situ, maka dengan berinfak akan membersihkan harta pemiliknya sehingga Allah ridho kepadanya dan dia ridho kepada Tuhannya. Yang keempat, hikmah berbagi adalah membantu orang lain. Islam mengajarkan kita untuk saling tolong menolong, untuk saling bergotong royong. Dengan berinfak, kita bisa saling menolong dan bergotong royong. Ketika pembangunan untuk kemaslahatan umum, misalnya sekolah, masjid, musholla, atau apapun, membutuhkan dana yang besar. Berat memikul untuk mendirikan sebuah kemaslahatan umum. Maka dengan berinfak kita bisa bergotong royong meringankan beban yang berat, sehingga selaras dengan ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Ketika masing-masing berinfak mengambil bagian, maka kita akan bisa membantu orang lain yang lemah dan bisa membantu untuk menciptakan sesuatu yang bersifat kemaslahatan umum. Ananda sekalian, walaupun berinfak itu pahalanya besar, manfaatnya besar, tetapi berinfak itu ada syaratnya. Bahwasanya Rasulullah mengatakan syarat diterimanya ibadah itu ada dua. Yang pertama, ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, dia mesti didasari dari hati yang ikhlas. Dia tidak mengharapkan apapun selain daripada Tuhannya, rahmat dan kecintaan Tuhannya. Maka hal yang harus dilakukan selanjutnya ketika kita berinfak adalah ikhlas. Tidak ada niat untuk dipuji orang lain atau riya, tidak karena ingin memperoleh jabatan dengan mencari simpati, tidak karena ingin terkenal, semua semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab jika ada riya atau menyakiti perasaan orang yang diberi, maka di seluruh pahalanya akan hilang sirna sia-sia. Sebagaimana dikatakan dalam surah
Al-Baqarah, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Maka ananda sekalian, kita mesti beramal, berinfak dengan hati yang tulus ikhlas, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ananda sekalian, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Kita tutup dengan membaca doa, Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku meminta ampun dan bertaubat kepadamu. Ananda, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.